Pengertian sosiologi pendidikan. Ditinjau dari segi etimologi, istilah sosiologi pendidikan terdiri atas dua perkataan, yaitu sosiologi dan pendidikan. F.G. Robbins mendefinisikan sosiologi pendidikan sebagai sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Struktur yang dimaksud ialah teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian, dan hubungan semuanya itu dengan tata sosial masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan dinamika ialah proses sosial dan kultural, proses perkembangan pribadian, dan hubungan semuanya itu dengan proses pendidikan. B. Sejarah dan perkembangan sosiologi pendidikan. Sebelum sosiologi menjadi sebuah disiplin ilmu yang terorganisir, para intelektual telah mengajukan berbagai pemikiran terkait masyarakat dan perilaku manusia. Pemikiran-pemikiran ini berkembang pada masa pencerahan yang berlangsung sekitar abad ke-18 di Eropa. Pemikiran ini memberikan landasan bagi disiplin ilmu seperti sosiologi yang kemudian berkembang pada abad ke-19 dan ke-20. Perkembangan sosiologi pendidikan secara kronologis sebagai berikut. Pertama, Lester F. Ward dapat dianggap sebagai pencetus pertama timbulnya gagasan sosiologi pendidikan, yaitu dengan idenya mengenai evolusi sosial, dengan mana ia juga menekankan peranan pendidikan sosial yang realistik dalam memimpin perencanaan kehidupan pemerintahan. Yang kedua, John Dewey, dengan karyanya School and Society yang terbit pada tahun 1899, dalam mana ia menekankan pendapatnya mengenai sekolah sebagai institusi sosial. Kemudian yang ketiga adalah tahun 1910, kuliah sosiologi pendidikan yang pertama diberikan Henry Susalo di Universitas Columbia, Amerika Serikat. Yang keempat, tahun 1960 didirikan jurusan sosiologi pendidikan pada Universitas New York dan Columbia. Kemudian yang kelima, tahun 1917 terbit teks buku sosiologi pendidikan yang pertama dengan judul Introduction to Education Sosiologi karya Walter R. Smith. Yang keenam, tahun 1923 dibentuk Himpunan untuk Studi Sosiologi Pendidikan di Amerika Serikat. Kemudian yang ketujuh adalah tahun 1928 terbit The Journal of Education Sociology karya di bawah pemimpinan A. George Payne. Yang ke-8, melalui tahun 1936 terbit Jurnal Social Education. Yang ke-9, sejak tahun 1940, Review of Education Research membuat artikel yang ada hubungannya dengan sosiologi pendidikan. Kemudian yang ke-10, di Indonesia pada tahun 1967, mata kuliah sosiologi pendidikan untuk pertama kalinya dicantumkan dalam kurikulum jurusan didaktik dan kurikulum pada Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP di Yogyakarta. Salah satu tugas sosiologi pendidikan di Indonesia dalam memantapkan Pancasila sebagai investasi yang menjadi dasar integrasi nasional. C. Pelopor dan tokoh sosiologi pendidikan. Untuk mencari tokoh dan pelopor belum ada standar yang memadai. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pelopor dan tokoh pendidikan sosiologi di sini hanya didasarkan pada para ahli yang mempunyai perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan. Ada beberapa nama yang layak dijadikan pelopor dan tokoh pendidikan, diantaranya adalah yang pertama yaitu Lester Frank Ward. Lester Frank Ward dianggap sebagai salah satu pelopor sosiologi di Amerika Serikat. Sebagai tokoh sosiologi, ia telah berhasil merumuskan tujuan sosiologi, yaitu membentuk suatu sistem sosiologi yang akan menyempurnakan kesejahteraan umum. Dengan tujuan tersebut, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari apa yang dilaksanakan manusia. Yang kedua ada John Dewey, lahir pada tanggal 20 Oktober 1959 di Maryland di Amerika Serikat. Dewey dikenal sebagai seorang filsufus dengan terkemuka di Amerika Serikat bidang pendidikan, estetika, dan teori politik. Yang ketiga ada Emil Durkheim. Pandangan sosiologi pendidikan Durkheim dapat dilihat dalam buku-buku yang ditulis antaranya yaitu Educational and Society, terbit pada tahun 1956. Yang keempat ada George Payne. Kehadiran George Payne dalam dunia pendidikan membawa angin segar karena ide, pikiran, dan gagasan tentang sosiologi dapat diterapkan dalam bidang pendidikan. Dia berusaha untuk mengembangkan soal-soal pendidikan dan dimulai dari konsep dasar sosiologi pendidikan.
I used to think that I wasn't fine enough.